Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku dalam keadaan sehat, sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah Yesus hamba Tuhan yang menderita. Saat kita menyadari begitu besar kasih Tuhan Yesus yang rela menderita bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan dan diberkati, saudaraku, maka kita akan lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepadanya, melayaninya dan memuliakan namanya, nama Tuhan Yesus dalam seluruh hidup kita. Yesaya 53 ayat 3 berkata, Ia dihina, Tuhan dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia sangat menderita, saudara. Untuk siapa? Untuk kita. Yesus, hamba Tuhan yang menderita. Nah, pada saat ini saudaraku ada 4 kebenaran yang ingin saya bagikan dari Yesaya 53 yang menceritakan dan menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus hamba yang menderita berkorban bagi manusia, bagi kita yang najis dan penuh dosa, supaya kita disucikan, kita diselamatkan saudaraku dari neraka, dari hukuman neraka kekal saudaraku. Yang pertama saudaraku, Yesus hamba Tuhan yang menderita. Ia menanggung penyakit kita dan kesengsaraan kita. Yesaya 53 ayat 4 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesus hamba Tuhan yang menderita, rela menderita, saudaraku, sakit penyakit, menanggung sakit penyakit kita, menanggung segala kesengsaraan kita. Supaya apa? Supaya kita orang-orang berdosa disembuhkan, dilepaskan dari kesengsaraan. Yesus hamba Tuhan yang menderita sebetulnya tidak layak menanggung semua sakit penyakit kita manusia, menanggung kesengsaraan kita semua manusia. Tetapi karena kasihnya, ia melakukan kehendaknya itu demi orang-orang berdosa. Karena itu, marilah kita, saudaraku, lebih sungguh-sungguh lagi mengikuti Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Karena semua kasih Tuhan yang sudah diberikan pada kita. Kebenaran yang kedua, Yesus adalah hamba Tuhan yang menderita. Ia menanggung pemberontakan kita. Yesaya 53 ayat yang kelima berkata, tetapi dia tertikam saudaraku ya, oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya saudaraku, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Yesus hamba Tuhan yang menderita, dia rela ditikam, saudara. Sakit sekali kalau ditikam, saudaraku, dengan pisau atau senjata tajam. Itu semua karena pemberontakan kita. Dia rela, saudara, diremukan karena kejahatan kita. Semua dosa kita, kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah, saudaraku, kasih sayang Tuhan Yesus yang rela menderita bagi kita. Karena itu mari kita melayani dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Kebenaran yang ketiga, Yesus hamba Tuhan yang menderita, ia menanggung kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 6 dan 7 berkata, kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluar
malu di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudaraku, semua kejahatan kita orang-orang berdosa ditimpakannya kepada Yesus hamba Tuhan yang menderita. Ia rela menderita, dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas, dia menanggung itu semua, saudaraku, semua kejahatan kita. Sungguh besar pengorbanan Tuhan Yesus, saudaraku, hamba Tuhan yang menderita. Ketika menanggung seluruh dosa manusia dan kejahatan dan kenajisannya. Karena itu terima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Layanilah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus. Yang sudah, saudaraku, menanggung segala kejahatan kita, segala dosa-dosa kita. Yang keempat, saudaraku, Yesus hamba Tuhan yang menderita. Ia menanggung dosa kita dan dosa banyak orang. Yesaya 53 ayat yang ke-12 berkata, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti bahwa ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak, yaitu kita, saudaraku, yang suka memberontak. Jadi Tuhan Yesus menderita, saudara, untuk menanggung apa? Dosa pemberontakan kita, dosa seluruh orang, saudaraku, dengan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari maut. Haleluya, saudaraku. Jadi inilah 4 kebenaran dari kitab Yesaya 53 yang menceritakan, yang menggambarkan Yesus hamba Tuhan yang menderita, saudara, berkorban bagi kita orang-orang berdosa, orang yang najis, yang kotor, saudaraku, supaya diselamatkan dari hukuman neraka kekal. Yang pertama, saudaraku, Yesus hamba Tuhan yang menderita, ia harus menanggung penyakit dan kesengsaraan kita manusia. Yang kedua, ia harus menanggung pemberontakan kita manusia. Yang ketiga, ia harus menanggung kejahatan kita manusia. Dan yang keempat, ia harus menanggung dosa kita dan dosa banyak orang. Yesaya 53 ayat 5 saya bacakan lagi. Tetapi dia tertikam, saudaraku, ya, oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus, hamba Tuhan yang menderita supaya kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau rela diremukan, dihancurkan oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan. Kami menjadi sembuh dan diselamatkan. Karena itu kami mau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.